Shalom Bapak Ibu semuanya, senang hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu melalui video hari ini. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama satu tema yang begitu familiar dalam hidup kita, yaitu tentang tertawa. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini ada kesempatan untuk kami belajar sebagian firman-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah 30, 60, 100 kali ganda dalam hidup kami dan menjadi dampak bagi orang lain. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dan boleh menjadi jalan yang bisa kami tempuh dalam hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Senang saya Anggi Maringan, Hasiolan dari STT Battle Indonesia menyapa Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengenal Tuhan dan belajar sama-sama. Hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah ketika Allah tertawa. Siapapun kita pasti pernah tertawa, dan tertawa itu adalah suatu kegiatan yang siapa saja, baik anak kecil sampai dewasa, pasti pernah melakukannya. Tetapi menariknya adalah ini Allah yang tertawa. Nah, ngomong-ngomong tentang tertawa, saya teringat beberapa minggu yang lalu ada satu postingan yang menjelaskan tentang tertawa. Ini dari senior saya yang bernama Ninjo Sasongko. Dia mengatakan tujuan akhir belajar teologi adalah ketika kita mentertawakan diri dan gereja sendiri. Dengan begitu seorang teolog memuliakan Allah. Tentu banyak tafsiran tentang tertawa di sini. Mungkin akhirnya ketika dia belajar firman Tuhan, akhirnya dia mengerti ternyata pengetahuanku gak seberapa ya. Tetapi tertawa juga banyak dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Kita ingat ketika 17 Agustus, ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78, Pak Jokowi begitu sumringah ketawa. Kenapa? Karena ada orang datang dengan pakaian adat dari Madura yang sangat lucu. Topinya aja tinggi banget, hampir 2 meter tuh. Makanya Pak Jokowi tertawa melihat orang ini. Atau kalau kita menengok sejenak nanti di 2024 ketika ada pemilihan presiden, maka kita suka melihat ekspresi daripada calon presiden atau bakal calon wakil presiden yang tertawa dengan begitu banyak berita-berita yang ada. Bahkan Pak Prabowo dari salah satu calon presiden mengatakan kita ingin berkuasa untuk Indonesia maju. Rakyat bisa senyum dan tertawa. Tapi by the way, saya harus declare bahwa saya tidak mendukung salah satu pasangan manapun. Maksudnya tidak menyuruh untuk kita mendukung. Silakan pilih siapapun. Mau pilih saya pun juga silakan gitu kan. Silakan, kita boleh bebas untuk memilih. Tentunya yang kita pilih adalah orang-orang yang nasionalis. Tapi dari sisi tertawa demikian, ternyata tertawa dari dimensi yang berbeda. Tertawa bukan karena happy ngelihat sesuatu, tapi tertawa sinis. Nah, kalau Bapak Ibu untuk bisa memahaminya, mari kita saksikan video berikut ini bagaimana anak dari Pak Jokowi tertawa ketika papanya diisukan memiliki ijazah palsu. Selamat menyaksikan. Bukannya resah kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru menjadi bahan bercandaan anak-anaknya. Baik Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi dengan bercanda. Misalnya saja yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya kepada awak media, Gibran Rakabuming mengaku tidak mau repot mengurusi orang tidak waras. Sementara itu di akun Twitternya, Gibran Rakabuming juga meretweet cuitan netizen yang menudingnya membeli ijazah di luar negeri. Gibran Rakabuming berujar bahwa ijazahnya justru beli di marketplace online, free ongkir dan dapat kembalian. Selain Gibran Rakabuming, anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga menanggapi isu ijazah palsu yang menimpa ayahnya. Bukannya membela sang ayah, Kaisang Pangarep justru meretweet video bantahan Universitas Gadjah Mada atau UGM terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi dan menyebutnya palsu. Diketahui sebelumnya penggunaan ijazah palsu. Kalau kita nonton video tadi bagaimana anak dari Pak Jokowi merespon para netizen yang maha benar dan maha tahu yang mengatakan Pak Jokowi ijazah palsu. Bahkan mengatakan bahwa Gibran pun ijazahnya itu pun juga beli. Makanya akhirnya mereka merespon dengan tertawaan. Tapi tertawaan di sana bukan karena happy, tapi karena merespon keadaan yang rasanya kok begini banget sih. Makanya seorang ilmuwan dari London yaitu bernama Profesor Sophie Scott menjelaskan apa sih yang menjadi alasan orang tertawa.
Nah, salah satu yang diungkapkan dia alasan seorang tertawa adalah ketika dia menemukan humor, makanya dia ketawa. Tapi yang kedua yang lucu, kenapa orang bisa ketawa? Karena dia melihat sesuatu di luar normal. Kalau kata anak zaman sekarang, di luar prediksi BMKG gitu. Nah, ini membuat orang kira, hah, kok bisa demikian? Tapi ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh Allah. Allah tertawa melihat kelakuan manusia yang di luar nalar. Bahkan bukan cuma di luar nalar, di luar nulur gitu katanya ya. Itu sebabnya mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan, mengapakah rusuh bangsa-bangsa, mengapakah suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia. Kalau kita belajar konteks ya, Mazmur pasal yang kedua itu bicara mengenai pengharapan Mesias. Makanya kita akan lihat nanti Allah menjelaskan bahwa akan ada Mesias yang menyelamatkan. Dan dalam tafsiran banyak orang mengatakan bahwa ini adalah Mazmur Daud. Bahkan ini sebagai pembukaan Mazmur. Kenapa? Karena kalau Mazmur 1 itu ngomong tentang pribadi yang harus hidup berbahagia dengan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi di Mazmur 2 itu ngomong tentang apa? Pemimpin-pemimpin, leaders. Saya yakin kita adalah leaders, pemimpin ke depannya. Dan kalau kita lihat di Mazmur 2 ini, bagaimana bangsa-bangsa itu sok-sokan. Sok-sokan apa? Merancangkan untuk melawan Allah. Meskipun pemazmur mengatakan, hei ngapain? Apa yang kamu rancangkan, persekongkolanmu itu sia-sia, gak ada gunanya. Tapi kalau kita boleh berkaca kepada kehidupan masyarakat saat ini, kan begitu banyak orang mengatakan bahwa semakin dikit pengaruh Tuhan, maka semakin maju suatu bangsa. Ada begitu banyak bangsa-bangsa yang maju yang tidak lagi percaya sama Tuhan karena menurut mereka percaya Tuhan membuat bangsa berantem, percaya Tuhan membuat bangsa tidak baik. Makanya semakin dikit pengaruh Tuhan, maka semakin banyak bangsa akan maju. Ini suatu pemahaman yang salah. Tapi ini yang terjadi. Orang berpikir dengan kekuatan politiknya, segala strategi ekonominya dia mampu atau bisa untuk memajukan satu bangsa. Tetapi ayat yang kedua dan ketiga mengingatkan kita bahwa raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurapinya yaitu Mesias. Dia mengatakan, mari kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka. Ini yang lebih parah lagi. Seperti beberapa orang bersekongkol untuk bagaimana kita menjatuhkan Tuhan. Nah ini kan ngaco teman-teman. Ini kan ngaco Bapak Ibu Saudara. Mana bisa kita bersekongkol untuk menghancurkan Tuhan. Kalau kita flashback di Kejadian 11 bagaimana orang-orang pengen membangun menara Babel. Mereka bersepakat untuk membangun menara yang sampai langit. Pada akhirnya hancur juga. Di sini juga ada orang-orang demikian yang pengen ngelawan Allah. Karena mereka mikir kayak gini. Oke, kalau satu lawan Allah kayaknya kita kalah. Tapi kalau misalkan kita 10 orang bergabung, kayak kita bisa menang deh. Untuk melawan Allah dan Mesias yaitu Yesus Kristus yang akan datang ke dunia. Tapi segala persekongkolan ini adalah persekongkolan yang bodoh. Namun kalau kita lihat apa sih alasan mereka bersekongkol. Karena mereka mengatakan, mari kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Mereka berpikir ikut Yesus, ikut Tuhan tuh terlalu banyak aturan. Terlalu banyak perbudakan, perbatasan-batasan yang membuat kita tidak bebas. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, Yesus bukan pembawa perbudakan. Yesus adalah pelepas perbudakan. Allah tidak merenggut kemerdekaan kita. Ketika Allah memerdekakan kita, Dia tidak merenggut kehendak bebas kita. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus adalah pembawa perbudakan, ikut Allah pembawa perbudakan, dia salah paham tentang Yesus, firman Allah dan aturan-aturannya. Kalaupun memang ada batasan, bukankah batasan itu penting? Sebab batasan penting karena menunjukkan sampai di mana wewenang, otoritas dan tanggung jawab kita. Batasan juga menunjukkan wilayah aman karena di luar batas kita berbahaya. Sama seperti setiap negara punya perbatasannya. Bapak Ibu kalau nggak punya paspor, nggak punya visa, lalu Bapak Ibu masuk ke negara orang lain, siap-siap dihukum. Kenapa? Melampaui batas. Atau kalau kita main bola, lapangan lebar, nggak ada batasan yang nggak ada outnya. Bisa-bisa Lionel Messi dari Inter Miami ketika ada bola dia lari kejar sampai ke Petamburan. Lah kenapa? Karena nggak ada batasannya.
Tapi kan ada batasan garis, akhirnya orang tahu, oh kalau misalkan udah lewat garis, maka itu sudah tidak bisa lagi permainan dilanjutkan, maka harus dilempar ke dalam. Itulah pentingnya batasan. Atau kalau kita suka lihat poster kayak gini, waspada buaya di dekat pantai Ancol. Nah ini kan batasan bagus kan? Jangan bilang, bang ini kan buaya darat. Bukan. Kalau buaya darat mah jarang di pantai Ancol. Kebanyakan buaya darat di gereja, jangan-jangan. Mau tahu nggak ciri-ciri buaya darat? Itu kalau suara kucing kan meong, suara kambing be. Kalau suara buaya kayak gini, dek pelayanan di mana besok? Ah itu buaya itu kan. Ya di pantai Ancol nggak ada, di STT kayak banyak tuh kayak gitu kan. Tapi ini kan sebenarnya himbauan untuk orang tahu, hey ada buaya, hati-hati. Atau seperti ini, awas tikungan tajam setajam silet. Dilarang kecelakaan di sini, rumah sakit jauh. Boleh ngebut kalau punya nyawa cadangan. Loh ini kan bagus. Walaupun disampaikan dengan cara-cara yang sangat humor. Atau dikatakan gini, jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Ini kan larangan-larangan, batasan untuk apa menjaga kita. Jadi kalau ada orang atau bangsa atau pemimpin mengatakan gini, gak seru ikutan banyak batasan. Dia salah paham soal batasan yang Tuhan kasih. Batasan yang Tuhan kasih bukan sedang merenggut kemerdekaan kita, tetapi menjaga aman kita. Makanya terhadap itu semuanya ayat yang keempat menjadi hal yang sedih. Dikatakan dalam Mazmur yang kedua ayat yang keempat. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jahat Tuhan ya? Tapi nanti dulu. Sebelum kita menghakimi Tuhan jahat. Makna daripada tertawa di sini bukan makna bagaimana Tuhan meremehkan. Sama seperti misalkan ada anak kecil ngomong kayak gini. Bang Anggi, kami 5 orang, anak kecil umur 5 tahun lah. Kami 5 orang siap menghancurkan Bang Anggi. Bang Anggi akan hancur. Saya cuma senyum aja kata, Dek, Anda makan aja belum bisa sendiri, sok-sokan ngelawan saya. Buat tempelan pindah benua Anda gitu kan. Sama seperti ini. Tetapi ketika Tuhan tertawa dan mengolok, Tuhan bukan semata-mata karena meremehkan mereka. Tetapi saya sangat suka apa yang dikatakan oleh Campbell Morgan. Bahwa tawa dari keperkasaan dan kekuasaan dan kekudusan ini adalah tawa dari kekuatan cinta. Tuhan tidak akan bersukaria atas penderitaan orang berdosa. Dia mencemooh semua bualan dan kekerasan yang sombong seperti berusaha mencegah terlaksananya kehendak itu. Supaya Tuhan cuma bilang kayak gini, ya ampun, gak bakal bisa. Dan tujuannya adalah supaya apa? Mereka membatalkan persekongkolan itu. Sebab ketika mereka menjalankan persekongkolan itu, mau tidak mau, hukum mengatakan, maka haruslah Allah melawan mereka. Dan kalau sudah Allah melawan, hancurlah mereka. Jadi tertawa dari Allah bukan tertawa karena meremehkan, senang karena orang binasa. Tapi tertawa dari Allah adalah untuk mencegah. Menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana supaya kita tidak ditertawakan oleh Allah demikian? Bagaimana supaya Allah tidak tertawa dengan tindakan kita? Jawabannya adalah kita harus walking in wisdom. Ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan demikian. Oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah apa? Bijaksana. Terimalah pengajaran hai hakim-hakim dunia. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacita dengan gemetar. Saya mendorong untuk kita memiliki hikmat karena memang Mazmur termasuk daripada kitab-kitab hikmat. Ada 5 kitab hikmat, Amsal, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung dan juga kitab Ayub. Dan Mazmur mengajari kita untuk ayo walking in wisdom. Pertanyaannya, apa itu wisdom? Saya mengutip daripada Gerhard Conrad. Wisdom atau kebijaksanaan berarti memiliki atau menjadi kompeten sehubungan dengan realitas kehidupan. Yaitu ketika seorang tahu bagaimana seharusnya sesuatu benar-benar terjadi, bagaimana keadaan sebenarnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Simpel lagi nih, saya lagi di ruangan studio STT Battle yang sangat bagus ini. Dan kalau Bapak Ibu mampir ke sini, maka Bapak Ibu akan merasakan dingin. Mengapa dingin? Simpel, 1 jam sebelumnya dinyalakan AC-nya. Dan ketika dinyalakan AC-nya maka ruangan dingin. Itu artinya kita tahu bagaimana sesuatu benar-benar terjadi. Tetapi in case saya sudah masuk ruangan ini, saya sudah nyalain 1 jam sebelumnya tapi tetap gak dingin. Ada something, ada yang salah nih. Dan akhirnya saya harus mengecek. Oh ternyata freonnya udah habis. Perlu yang namanya diservis, perlu dibersihin supaya dingin.
maka akhirnya saya melakukan itu untuk mengatasi masalah itu. Itulah wisdom. Makanya wisdom itu adalah skill for living. Kemampuan untuk hidup. Dan kita harus mengejar ini. Tapi Pak, saya bukan lulusan yang hebat. Saya bukan profesor, doktor, kabulator, bocor, kompor, gitu ya. Saya mau bilang ya, gak ada hubungannya antara akademis yang tinggi dengan hikmat yang bagus. Gak ada. Orang bisa profesor, orang bisa doktor. Tapi kalau hatinya, pikirannya gak berpaut sama Tuhan, gak dapat hikmat. Pengetahuan memang bisa didapat di bangku sekolah. Tapi hikmat hanya bisa didapat dalam takut akan Allah. Tapi saya juga mendorong kalau Bapak Ibu semuanya yang mendengar hari ini ingin belajar, maka saya menyarankan satu STT yang akan mengajari pengetahuan dan juga hikmat, yaitu STT Battle Indonesia Jakarta yang ada di Petamburan. Mari daftarkan tempat ini. Maka saudara bukan diajari tentang knowledge, pengetahuan, tapi diajari tentang keterampilan dan juga diajari tentang hati yang berkobar, termasuk dalamnya hikmat yang terus dikembangkan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa walking in wisdom? Bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam hikmat? Yang pertama, kita harus knowing God, mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah kehidupan dan kesukaan yang kita lakukan every single day until kita pulang ke surga terus. Mazmur pasal yang kedua ayat yang kelima dan 7 mengatakan, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Tuhan kasih dia kasih identitasnya. Tuhan kasih tahu siapa dirinya. Kiranya kita ngerti, yang saya sembah ini bukan sembarangan Tuhan. Yes, memang dia Allah yang penuh kasih ya, tapi hati-hati. Kalau kita hanya terlalu mengajarkan kasih, jadi liberal. Tapi kalau kita hanya mengajarkan tentang hukum-hukum, maka jadi legalis. Mana yang penting? Dua-duanya gak boleh. Terlalu legalis gak boleh. Terlalu liberal juga gak boleh. Tapi kita harus mengenalin apa dua-duanya. Seperti mata uang. Kalau uang 100.000, Bapak Ibu satunya coret, kita beli kayak uang 100.000 dengan aqua harga 10.000, orang gak mau. Kenapa? Karena satu sisi doang. Sisi duanya harus ada. Itulah pengenalan akan Tuhan. Satu sisi kita kenal dia Tuhan yang kudus, tapi kenal juga dia Tuhan yang maha pengasih. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi hal yang pertama adalah kita harus mengenal Allah melalui takut akan Allah. Namun takut akan Allah bukan karena takut dihukum, itu legalis sekali. Tapi saya mengutip apa yang dikatakan Ligon Duncan, apa itu the fear of God? Takut akan Tuhan selalu mengetahui di satu sisi bahwa kita tidak layak berada di hadiratnya. Namun di sisi yang lain bahwa dia menciptakan kita untuk berada di hadiratnya. Inilah the fear of God. Bukan takut karena dihukum, tapi takut karena kekaguman Allah yang boleh merengkuh kita untuk masuk dalam hadiratnya. Padahal kita tidak layak. Yang kedua, bagaimana kita berjalan dalam hikmat? Ya kita itu harus knowing ourselves. Kita sadar, kita kenal diri kita. Sadar untuk tidak mau dibatasi dengan kekurangan dan kelemahan kita. Itu sebabnya kalahkan zona keterbatasan fisik kita. Jangan apa-apa bilang aku kan gak bisa. No. Jangan rendahin diri gitulah. Kadang anak-anak Tuhan sorry ya, rendah hati boleh, rendah diri jangan. Terkadang kita ngomong bilang gini-gini kan rendah hati. Saya bilang, oh saya butiran debu. Makanya suka nyanyikan, aku tanpamu butiran debu. Bahkan aku bukan cuma butiran debu, aku butiran rinso dikasih air berbusa. Boleh kita rendah hati tapi jangan rendah diri. Boleh kita punya kekurangan karena gak ada yang sempurna. Ada lagi yang mengatakan, ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Kita satu kuat, kita semua bersama harus percaya tak ada yang sempurna. Mari kita sembah Tuhan. Wah ini salah ya. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman bahwa gak ada kita yang sempurna. Kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, tetapi jangan mau dibatasi. Ayat yang ketujuh ngomong kayak gini. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, you are
my son, engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai son, anak. Anak memiliki akses sepenuhnya kepada Abah, yaitu sumber. Dan Abah sumber kita adalah Abah yang begitu luar biasa. Bahkan ayat yang ke-8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Wow, it's the great. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi mental kita ini bukan cuma mental Jakarta, bos. Makanya kalau kita anak Tuhan mental kita mental Jakarta, mental kota, mental provinsi. No, kita salah memahami otoritas yang Tuhan kasih. Tentu otoritas yang Tuhan kasih bukan membuat kita melakukan ketidakadilan atau eksploitasi. Tapi otoritas yang Tuhan kasih itu kita lakukan untuk kita memperjuangkan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Tapi jelas Tuhan mengatakan, minta ujung bumi kuberikan. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka sebagai tembikar tukang periuk. Kiranya kita menyadari betapa otoritas yang Tuhan kasih itu begitu luas. Dan bukankah Roh Kudus adalah Roh Kudus yang melampaui segala batas, melampaui segala tembok. So, marilah kenal diri kita, sadari diri kita berharga. Tapi alih-alih hanya mengatakan demikian, saya harus juga menyampaikan hati-hati juga dengan yang namanya selfish. Kebanyakan orang mengatakan, kan self-love, saya mencintai diri. Hati-hati, self-love tidak sama dengan selfish. Self-love kita mencintai diri kita, tapi ingat ketika kita mencintai diri kita, kita juga mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Itu seperti lingkaran. Dia itu bukan seperti struktur cinta Tuhan, cinta sesama, cinta diri sendiri. Itu bukan. Tapi lingkaran. Cinta Tuhan, cinta sesama, cinta diri sendiri, dan itu bergabung. Tapi kalau selfish, dia hanya mencintai diri sendiri. Jadi hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam selfish. Kita harus self-love, tapi jangan selfish. And the last, yang terakhir, bagaimana kita berjalan dalam hikmat? Yang pertama kita harus knowing God. Yang kedua kita knowing ourselves. Yang ketiga kita harus knowing our friends or community. Sahabat adalah pintu masuk yang dapat membawa kita kepada kekuatan dan kehancuran. Mazmur 2 ayat 10 sampai dengan 11 mengatakan, oleh sebab itu hai raja-raja bertindaklah bijaksana, raja-raja perkumpulan. Terimalah pengajaran hai hakim-hakim. Bukan hanya hakim tapi hakim-hakim. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Kitab Mazmur memang bicara juga tentang community. Kalau kita baca di pasal yang pertama pun ngomongin tentang komunitas. Dan memang dalam kitab hikmat pun banyak dibicarakan tentang komunitas. Pribadi-pribadi, sahabat yang menegur kita dan yang bisa mengkoreksi kita. Amsal 27 ayat 5 mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 6 mengatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amsal 28 ayat 23 siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada seorang penjilat. Community akan mengajari kita supaya kita terus bertumbuh. Community, sahabat, akan membongkar hal yang salah dan juga mengapresiasi hal yang baik yang kita lakukan. Itu sebabnya kalau ada teguran, relakanlah karena itu baik buat kita. Sebab teguran yang menyakitkan kita bisa menjadi sarana untuk mengekspos dan menghancurkan berhala-berhala kita. Ada hikmat dari teguran. Ada hikmat dari sahabat yang menegur. Sama seperti Daud yang menegur para raja. Menegur para hakim. Rasanya gak enak ditegur memang. Karena kita punya ego. Tapi terimalah dengan lapang dada. Karena teguran itu baik buat kita. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Dan ketika kita bijaksana, kita bisa kasih solusi bagi masalah kita dan bagi masalah orang lain. Sehingga benar-benarlah kita walking in wisdom. Kesimpulan hari ini. Berjalan dalam hikmat hanya dimiliki bagi orang yang mengenal Allah, mengenal diri sendiri dan mengenal temannya, sahabatnya, community-nya. Jika ini kita lakukan, maka kemampuan kita menjadi pemimpin yang memberi solusi, bukan janji. Bagi masalah kita dan bagi orang lain itu dapat tercapai. Kiranya Mazmur pasal 2 menjadi guidance, menjadi arahan bagi kita
untuk kita menjadi pemimpin yang walking in wisdom, berjalan dalam hikmat, dan pemimpin yang tidak ditertawakan oleh Allah. Sebab ada lagu yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Rapnya keren banget, bilang kayak gini. Berbahagia orang-orang tersenyum bukan karena diketawain Allah, tapi karena dia memiliki hikmat. Yang memperoleh hikmatnya lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami belajar supaya kami tidak ditertawakan oleh Allah, dan kalaupun Allah tertawa, kami tahu semata-mata untuk mencegah kebodohan kami. Itu sebabnya ajari kami untuk walking in wisdom, berjalan dalam hikmat, sehingga kami bisa menjadi solusi bagi masalah kami dan bagi masalah orang lain. Sehingga bangkitlah pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin di partai politik, pemimpin-pemimpin di negara ini yang walking in wisdom. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam iKristus.